Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8, kembali lagi dengan saya Bu Maya di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, pertemuan kali ini Bu Maya akan menjelaskan tentang identitas beberapa negara anggota ASEAN. Kenapa beberapa, Bu? Karena kan anggota ASEAN ada 10 negara. Jadi Ibu akan bagi dua. 5 negara hari ini akan dijelaskan dan 5 negaranya lagi di minggu depan. Yang 5 negara hari ini yang akan dijelaskan adalah negara Indonesia, negara Malaysia, negara Thailand, negara Filipina, dan negara Singapura. Nah, 5 negara itu akan dijelaskan di video ini. Nah, sebelum ke materi, Ibu sarankan kalian juga sambil membuka LKS. Jadi menyimak video ini sambil dibaca LKS-nya. Silahkan dibuka dulu LKS-nya. Silahkan buka LKS halaman 6. Oke, yang pertama langsung saja kita bahas negara Indonesia. Negara Indonesia ibu kotanya ada di Jakarta. Indonesia dulunya dijajah oleh Belanda dan Jepang hingga akhirnya merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Nah, negara Indonesia adalah negara kepulauan yang dimana Indonesia itu memiliki 5 pulau besar. Dan total jumlah pulau yang ada di Indonesia serta pulau kecil-kecilnya itu sebanyak 17.504 pulau. Kemudian luas wilayah daratan di Indonesia itu mencapai 1.904.569 km persegi. Itu hanya wilayah daratannya, tidak digabungkan dengan wilayah perairannya. Lanjut, jumlah penduduknya. Indonesia mencapai 237.641.326 jiwa. Itu pada datanya di tahun 2013 ya. Mata uangnya Indonesia adalah rupiah. Kemudian suku bangsa. Nah, suku bangsa Indonesia itu semuanya totalnya ada 1.340 suku bangsa. Salah satunya nih ada suku Betawi, ada suku bangsa Jawa, suku Asmat, suku Sunda, dan lain-lain. Nanti boleh kalian lihat di Google suku apa aja yang banyak sebanyak itu yang ada di Indonesia. Kemudian bahasa di negara Indonesia yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu untuk menentukan garis lintang ya, ini pelajaran kelas 7 loh. Kalau garis lintang kan untuk menentukan iklim, sedangkan yang garis bujur timur itu untuk menentukan waktu. Nah, oke lanjut, Indonesia posisinya itu kan terkenal dengan posisi silang. Maksudnya silang itu karena Indonesia berada di antara 2 samudra dan 2 benua. Yang silang yang pertama 2 samudra berarti Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan 2 benuanya Indonesia termasuk kepada 2 benua Asia dan benua Australia. Nah, perbatasan di Indonesia. Yang pertama, yang sebelah utara Indonesia itu berbatasan dengan negara Malaysia, dengan Brunei Darussalam dan Samudra Pasifik. Kemudian kalau sebelah selatannya Indonesia berbatasan dengan Timor Leste dan benua Australia. Sebelah baratnya Indonesia berbatasan dengan Laut Andaman dan Samudra Hindia. Sedangkan sebelah timurnya Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik. Itu untuk perbatasan di negara Indonesia. Oke, selanjutnya keadaan alam atau kondisi alam yang ada di Indonesia. Yang pertama, Indonesia itu tanahnya subur, jadi sangat makmur untuk lahan pertanian. Yang kedua, iklimnya itu tropis, memiliki musim kemarau dan musim hujan. Kemudian Indonesia juga curah hujannya sangat tinggi, sangat baik untuk lahan pertanian juga. Dan memiliki beragam flora serta fauna.
Oke, selain keadaan alam, nah Indonesia juga memiliki keunggulan. Yang pertama, unggul dalam bidang ekonomi. Jadi, kalau dalam bidang ekonomi, Indonesia ini banyak menghasilkan kekayaan lahan pertanian, lahan perairan, serta pertambangan untuk perdagangan internasional. Nah, kenapa Indonesia bisa menjadi jalur perdagangan internasional? Karena letaknya yang strategis, bisa dilewati oleh beberapa negara ketika sedang melakukan perdagangan. Yang kedua, keunggulan dalam transportasi, karena Indonesia sering menjadi tempat persinggahan atau transit kapal-kapal perdagangan. Banyak dari beberapa negara yang singgah dulu di Indonesia. Nah, itu membuat keunggulan dalam transportasi. Dan yang terakhir adalah keunggulan dalam bidang komunikasi. Karena kemajuan teknologi dan informasi yang mendukung untuk terjadinya kegiatan ekonomi di masyarakat, Indonesia bisa mengikuti kemajuan teknologi tersebut. Jadi sangat unggul Indonesia di bidang ekonomi, transportasi, dan komunikasi. Oke, kita lanjutkan buka LKS halaman 8. Di situ ada keunggulan lahan yang dimiliki Indonesia. Karena lahan Indonesia ini sangat bagus, tanahnya itu sangat bagus, maka Indonesia itu banyak memproduksi beberapa jenis tanaman dan itu bisa diperjualbelikan ke luar negeri. Salah satunya ada padi, kemudian kelapa sawit, dan karet. Silahkan kalian baca yang tabelnya itu, ada alasan tumbuh suburnya itu kenapa bisa sangat baik di Indonesia. Oke, kita lanjutkan tentang bentuk pemerintahan yang digunakan di Indonesia. Indonesia itu kan sistem pemerintahannya republik ya, republik konstitusional. Nah, sebagai bentuk pemerintahan yang ada di Indonesia. Dan itu harus berdasarkan dengan undang-undang dasar yang dicetuskan oleh negara itu sendiri. Kalau pemerintahannya republik, berarti otomatis dipimpinnya itu oleh seorang presiden. Nah, ada juga yang membantu presiden yaitu wakil presiden. Nah, jika pemerintahannya republik, itu sistemnya tidak diwariskan. Misalnya, sekarang presiden Pak Jokowi. Nah, 5 tahun ke depan misalnya anaknya Pak Jokowi nih, tidak. Karena republik itu sistemnya harus ada pergantian. Pergantiannya yaitu mengikuti pemilu, pemilihan umum. Nah, dan di situ dipilihnya oleh rakyat. Jadi, memang keputusan sistem pemerintahan republik itu menganut dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, selanjutnya keadaan sosial yang ada di Indonesia. Indonesia itu sangat banyak beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam bahasa, dan beragam keturunan, serta ada berbeda agama juga. Nah, karena Indonesia ini memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Walaupun berbeda suku bangsa, berbeda bahasa, keturunan, bahkan agamanya pun berbeda, tapi tetap kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, yang terakhir yaitu sistem perekonomian di Indonesia. Sistem perekonomiannya yang banyak dihasilkan di Indonesia dalam sistem pertanian itu adalah padi. Yang kedua, perkebunannya itu banyak teh dan kopi. Dan yang ketiga, hasil pertambangannya itu di Indonesia paling banyak itu ada minyak bumi, emas, dan nikel atau logam. Baik, kita lanjutkan negara yang kedua anggota ASEAN, yaitu negara Malaysia, tetangganya Indonesia. Malaysia, ibu kotanya berada di Kuala Lumpur. Malaysia dulunya dijajah oleh negara Inggris dan akhirnya merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957. Lagu kebangsaannya itu ya berjudul Negaraku. Negara Malaysia ini termasuk negara kepulauan karena terbagi dua, ada kepulauan bagian barat dan kepulauan bagian timur. Total pulau yang ada di Malaysia ini jumlahnya 878 pulau. Kemudian luas wilayahnya ada mencapai 330.300 km persegi. Jumlah penduduk yang ada di Malaysia sebanyak 27.565.821 jiwa. Itu data pada tahun 2010. Mata uang Malaysia itu ringgit. Kemudian suku bangsa yang terkenal di Malaysia itu adalah suku Melayu, suku Semang, suku Cina, dan suku Tamil. Tamil itu suku dari bangsa orang India.
Bahasa yang dipergunakan di Malaysia yaitu menggunakan bahasa Melayu, Inggris, Cina, dan bahasa Tamil. Oke, selanjutnya, letak astronomis negara Malaysia berada pada 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara. Bujur timurnya 100 derajat bujur timur sampai 119 derajat bujur timur. Perbatasan negara Malaysia. Yang sebelah utara, Malaysia itu berbatasan dengan negara Thailand. Sebelah selatan itu berbatasan dengan negara Singapura. Bagian timurnya berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan bagian baratnya berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Sumatera yang ada di Indonesia. Keadaan alam yang ada di Malaysia. Nah, Malaysia ini kan terbelah oleh Laut Cina Selatan ya. Yang tadi Ibu bilang pulaunya itu kebagi dua, ada bagian barat dan ada bagian timur. Kemudian iklimnya itu iklim tropis. Nah, Malaysia juga memiliki gunung tertinggi. Itu namanya Gunung Kinabalu. Dengan tingginya ada 4.175 meter. Sedangkan ada juga sungai terpanjang yang ada di Malaysia namanya Sungai Rajang di daerah Sarawak. Dengan panjangnya itu mencapai 563 km. Oke, selanjutnya sistem pemerintahan yang digunakan di negara Malaysia yaitu sistem kerajaan yang dimana dikepalai oleh seorang raja. Cara memilih rajanya itu biasanya dipilih dari berbagai negara-negara yang ada di Malaysia. Kenapa Bu Maya bilangnya negara? Jadi kalau di Malaysia itu menyebutkan provinsi itu artinya negara. Kalau kita kan Sumatera, itu kan provinsi di Indonesia gitu kan. Ada provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Sedangkan di Malaysia itu disebutnya negara. Ada negara Johor, negara Melaka, negara Selangor. Dan totalnya itu ada 11 negara di Malaysia. Nah, cara memilih rajanya diambil dari berbagai negara tersebut. Oke, keadaan sosial yang ada di Malaysia. Malaysia ini kan memiliki keturunannya itu suku bangsa yang paling banyak adalah suku bangsa Melayu. Ada juga suku bangsa Cina dan suku bangsa India. Nah, 3 suku tersebut itu yang paling banyak mayoritas yang hidup di negara Malaysia. Kalau agama hampir sama dengan Indonesia. Malaysia itu ada agama Islam, Buddha, Hindu, Kristen, dan Konghucu. Selanjutnya tentang perekonomian. Coba sambil buka LKS halaman 14, baca yang keadaan ekonomi yang ada di Malaysia. Malaysia itu merupakan negara penghasil karet terbesar di dunia. Jadi yang paling banyak memproduksi karet itu adalah Malaysia. Nah, hampir sama seperti Indonesia ya. Malaysia juga lebih banyaknya ke padi, karet sama kelapa sawit gitu. Kalau untuk hasil tambangnya itu lebih banyak di timah untuk negara Malaysia. Nah, selebihnya untuk sumber daya sama kerjasamanya kalian boleh baca dulu. Sebetulnya kalau kerjasama dibahasnya nanti ya, setelah tentang identitas baru tentang kerjasama antar negara ASEAN akan dibahas. Oke, kita beranjak ke negara yang ketiga yaitu Thailand. Thailand ibu kotanya berada di Bangkok. Thailand ini tidak pernah dijajah, maka dari itu Thailand tidak memiliki tanggal kemerdekaan. Jadi kan kalau tanggal kemerdekaan itu biasanya lepas dari sistem penjajahan. Sedangkan karena Thailand tidak pernah dijajah, maka tidak ada tanggal kemerdekaannya. Lagu kebangsaan Thailand yaitu Plang Chart judulnya. Kemudian Thailand disebut negara semenanjung, berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan negara kepulauan karena pulaunya sangat banyak. Sedangkan Thailand hanya berjumlah sekitar 35 pulau. Luas wilayah daratan di Thailand mencapai 513.998 km persegi. Jumlah penduduk orang Thailand di sana yaitu 66.720.153 jiwa. Itu pada tahun 2011, datanya pada tahun 2011. Mata uang Thailand itu adalah Baht Thai. Jadi ketika kalian nyebut Thai-nya itu I-nya jangan terlalu jelas ya, cukup Thai saja. Kemudian suku bangsanya yaitu suku bangsa Thai, bahasanya juga menggunakan bahasa Thai. Agama yang dianut di Thailand itu mayoritas agama Buddha. Tapi ada juga agama Islam dan agama Kristen, tapi kebanyakannya agama Buddha.
Letak astronomis negara Thailand yaitu 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara. Dan dengan garis bujur 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Perbatasan negara Thailand sebelah barat itu berbatasan dengan Myanmar, kemudian timurnya dengan Laos dan Kamboja. Bagian selatannya berbatasan dengan negara Malaysia dan Teluk Siam, kemudian bagian utaranya berbatasan dengan negara Laos dan Myanmar. Keadaan alam negara Thailand itu lebih banyak pegunungan dan aliran sungai. Kalau gunung tertinggi di Thailand itu disebutnya Doi Intanon dengan tingginya 2.576 meter. Selanjutnya, sistem pemerintahan yang digunakan di Thailand yaitu sistem kerajaan yang dimana dikepalai oleh seorang raja dan dikuasainya oleh Perdana Menteri. Maksudnya dikuasai ini adalah sebagai pemimpin rakyatnya ya. Tapi setiap keputusan dalam sebuah negara itu adalah raja yang mengambil keputusannya. Nah, selanjutnya ada sistem perekonomian di Thailand. Thailand itu disebut sebagai lumbung beras di kawasan Asia Tenggara karena dari semua negara di Asia Tenggara itu yang paling banyak memproduksi beras itu adalah negara Thailand. Kalian selengkapnya boleh lihat di LKS halaman 16 ada beberapa perekonomian yang dihasilkan oleh negara Thailand. Silahkan dibaca. Mari selanjutnya kita beranjak ke negara Filipina. Filipina ibu kotanya berada di Manila. Filipina waktu itu dijajah oleh negara Spanyol yang akhirnya merdeka pada tanggal 4 Juli 1946 dengan lagu kebangsaan berjudul Lupang Hinirang. Itu tapi di LKS kan ada lagu kebangsaan Tierra Adorada. Nah, sebetulnya itu lagu sebelumnya yang dulu. Sekarang lagunya sudah diganti dengan judul Lupang Hinirang. Nah, negara Filipina ini sama dengan negara Indonesia, yaitu termasuk negara kepulauan, karena jumlah pulaunya juga lumayan banyak, kurang lebih jumlahnya itu ada 7.100 pulau. Selanjutnya, luas wilayah negara Filipina, yaitu mencapai 300.000 km persegi. Jumlah penduduknya itu ada 101.833.938 jiwa. Itu pada data tahun 2011. Suku bangsa di Filipina yang paling banyak yaitu suku bangsa Filipino. Kemudian Tionghoa, ada Indo-Arya dan suku Eropa. Mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Filipina yaitu agama Katolik, Protestan, dan Islam. Yang paling banyaknya itu Kristen ya. Kemudian bahasa yang digunakan di Filipina disebut namanya bahasa Tagalog. Letak astronomis Filipina yaitu berada pada 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara. Dan dengan garis bujur 112 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Perbatasan wilayah Filipina, negara Filipina. Bagian utara itu berbatasan dengan Selat Taiwan, bagian timur dengan Samudra Pasifik, bagian selatan dengan Laut Sulawesi, bagian barat dengan Laut Cina Selatan. Jadi Filipina ini sebetulnya dikelilingi oleh banyak laut ya. Tidak seperti Thailand tadi ya, perbatasannya dengan beberapa negara di anggota ASEAN. Keadaan alamnya itu banyak pegunungan dan banyak kekayaan alam juga. Gunung tertinggi di Filipina yaitu Gunung Apo dengan tinggi 2.954 meter di daerah Mindanao, di wilayah Mindanao bagian Filipina. Pemerintahan yang digunakan Filipina yaitu seperti Indonesia menggunakan sistem republik dan dikepalai oleh presiden. Untuk perekonomian silakan buka LKS halaman 17. Coba dibaca. Nah, kita beranjak ke negara yang kelima, yaitu Singapura. Singapura ibu kotanya juga bernama Singapura. Dijajahnya oleh bangsa Inggris dan kemudian merdekanya pada tanggal 2 Agustus 1965. Lagu kebangsaannya yaitu Majulah Singapura. Negara Singapura ini termasuk kepada negara semenanjung karena cuma satu petak aja. Luas wilayahnya aja hampir sama seperti wilayah Jakarta.
hanya mencapai 707,1 km persegi. Nah, jumlah penduduknya tapi banyak, sampai mencapai 5.076.700 jiwa ya pada tahun 2020. Nah, mata uangnya itu sudah menggunakan dolar Singapura. Kemudian suku bangsanya itu banyak dari suku bangsa Melayu dan Cina di Singapura ini. Bahasanya Singapura sudah menggunakan bahasa Inggris, ada juga bahasa India dan bahasa Pakistan. Nah, kalau untuk agama di Singapura lebih banyak agama Islam dan Buddha. Kristen sama Hindu tidak terlalu banyak. Jadi mayoritasnya agama Islam. Karena lebih banyak bangsa Melayunya. Untuk letak astronomis. Letak astronomis Singapura sangat kecil ya, hanya 1 derajat lintang utara sampai 1,5 derajat lintang utara. Dan garis bujurnya 103,5 derajat bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Kemudian perbatasan yang mengelilingi Singapura. Kalau di bagian utara, Singapura itu berbatasan dengan Malaysia dan Selat Johor. Kemudian kalau di bagian selatan, Singapura berbatasan dengan Selat Malaka, bagian timur dengan Selat Singapura, dan bagian barat itu berbatasan dengan Pulau Sumatera. Oke, keadaan alam di Singapura. Singapura itu walaupun negaranya kecil, tapi mereka memiliki keunggulan seperti negara Indonesia. Unggulnya itu Singapura bisa menjadi pusat persinggahan transportasi. Banyak sekali negara-negara yang melintasi Singapura, bahkan singgah di Singapura untuk melakukan perdagangan internasional. Nah, kemudian Singapura juga kan memiliki pulau-pulau kecil. Ada Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa. Itu bisa digunakan sebagai pusat wisata di Singapura. Kemudian gunung tertinggi, sebetulnya bukan gunung sih ya, hanya bukit tertinggi di di Singapura itu namanya Bukit Timah. Oke, sistem pemerintahan yang digunakan di Singapura adalah sistem republik seperti Indonesia ya, yang dikepalai oleh presiden dan dipimpin juga oleh perdana menteri. Keadaan sosial yang terjadi di negara Singapura. Karena Singapura itu kan penduduknya padat, jadi mereka itu banyak yang tinggal di gedung apartemen gitu. Dan mayoritasnya itu penduduk orang Cina, Melayu, dan India. Yang suku aslinya sih Melayu ya. Orang Cinanya juga banyak. Itu untuk keadaan sosialnya di negara Singapura. Oke, untuk sistem keadaan ekonominya kalian boleh dibaca LKS halaman 18. Coba kalian simak apa aja sih yang dihasilkan oleh Singapura. Nah, berhubung materinya sudah selesai, cuma 5 negara aja ya hari ini. Pokoknya ketika belajar nonton video pembelajaran tuh sambil dilihat juga LKS-nya, sambil siapin stabilo atau alat tulisnya untuk ditandain mana aja sih yang penting. Nah, seperti itu ya. Silahkan kalian buka LKS halaman 24. Di situ ada tugas untuk minggu ini. Silahkan kalian isi sesuai tabel yang ada di LKS. Disalin tabelnya ke buku tulis, dibikin yang rapi ya, tertata dan teliti ngisinya. Bu, 10 negara semuanya atau gimana? 5 negara aja yang tadi Bu Maya jelasin dulu. 5 negaranya sisanya buat minggu depan. Bisa dimengerti? Nah, dikumpulkannya lewat link Google Form. Oke? Jadi itu aja yang akan Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ketika ada pertanyaan kita diskusikan di grup kelas aja ya, di grup WhatsApp. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.